Nah, langsung saja di sini ada soal untuk di lembar patografinya. Jadi soalnya itu Ibu S 27 tahun dengan G2P1A0 hamil 39 minggu datang ke rumah sakit pada tanggal 27 Januari 2022 pukul 11.00 dengan keluhan sudah pecah selaput ketuban sejak pukul 9. Saat ini Ibu kesakitan menahan sakit saat kencang-kencang datang. Untuk hasil pemeriksaannya, tekanan darah 130/80 mmHg, nadinya 85 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, penurunan kepala 2/5, hisnya 3 kali per 10 menit selama 30 detik, DJJ-nya 140 kali per menit, pembukaan serviksnya 4 cm, dan ketubannya jernih, Maulase positif. Dan di sini juga ada data lanjutan, yaitu data observasi lanjutan. Nah, jadi dari soal ini kita akan pindahkan ke lembar patograf menggunakan simbol-simbol. Jadi yang pertama kali yang harus kita kerjakan itu adalah di sini ada identitas ibu. Jadi kita tulis di sini. Tadi di soal nama ibunya yaitu Ibu S, atau kita bisa di sini bisa tulis di sini yaitu Nyonya S. Sudah, selanjutnya kemudian umurnya tadi disebutkan di soal, umur Nyonya S yaitu 27 tahun. Kita tulis di sini yaitu 27 tahun. Nah, setelah tadi umur sudah selesai, selanjutnya kita tulis tanggal Nyonya S masuk rumah sakit yaitu tanggal 27 Januari 2022, maka kita tulis di sini. Setelah itu jam Nyonya S masuk rumah sakit. Tadi di soal masuk rumah sakit Nyonya S pada jam 11.00, kita tulis di sini. Setelah itu di sini ada ketuban pecah. Nah, ketuban pecah itu di soal tadi ketuban pecah sejak jam 9.00, maka kita tulis di sini jam 9.00. Jika ada mules sejak jam berapa, kita bisa menulis di sini. Karena di soal tadi tidak ada, maka kita kosongin saja. Di sini kalian juga bisa menulis nomor register, nomor puskesmas jika ada, serta alamat. Di sini kita juga bisa tulis di sini jika ada. Setelah itu kemudian kita mengisi bagian yang atas ini. Setelah selesai, langsung saja ke pembukaan serviks. Jadi setelah atas dulu, maka tidak boleh langsung ke denyut jantung janin ataupun ke tekanan darah. Jadi kita harus masuk dulu ke pembukaan serviks. Jadi kalau ini sudah ditentukan, maka selanjutnya kita bisa mengisi dengan mudah. Karena pembukaan serviks ini adalah patokannya. Nah, sekarang kita isi. Tadi pembukaan serviksnya di soal itu 4 cm. Langsung saja kita tulis di sini menggunakan huruf X, yaitu di sini ada keterangan pembukaan serviks beri tanda X. Jika tadi pembukaan serviksnya 4 cm, maka kita tulis di sini yaitu dengan tanda X tepat di angka 4-nya. Kita beri tanda X di sini. Setelah selesai, di sini juga ada namanya turunnya kepala. Nah, di soal tadi penurunan kepala bayi yaitu 2/5. Penurunan kepala kita beri tanda lingkaran atau 0. Nah, di sini tadi di soal yaitu 2/5, berarti kita lurus di sini. Kita beri tanda 0 pada angka 2. Kita berikan 0. Nah, setelah itu kita bisa menulis jamnya di sini. Kita tuliskan pembukaan serviks 4 itu dimulai pukul berapa. Tadi di soal tertulis bahwa pembukaan serviks
itu dimulai pukul 11. Maka di sini kita bisa menulis pukul 11.00. Nah, setelah selesai kita bisa lanjut ke air ketuban. Nah, air ketuban penyusutan di soal tadi ada datanya, yaitu ketuban jernih molase. Molase positif. Kita lihat dulu jika air ketubannya jernih itu huruf apa yang harus kita tuliskan di sini. Nah, jika air ketubannya itu utuh atau belum robek, itu kita bisa menuliskan dengan huruf U. Tetapi jika ketubannya sudah pecah dan warnanya jernih, itu kita bisa dengan tuliskan di sini huruf J. Akan tetapi jika ketubannya pecah dan bercampur dengan mekonium, maka di sini kita bisa dengan tuliskan dengan huruf M. Dan jika selaput ketubannya itu pecah dan bercampur dengan darah, maka di sini kita tuliskan huruf D. Selanjutnya, ketika selaput ketubannya itu pecah dan air ketubannya itu kering, maka di sini kita bisa menuliskan dengan huruf K. Nah, kemudian untuk di sini kan ada penyusutan atau molase. Di sini ada angka K-nya. Tadi di soal kan ada +1. Jadi di sini maksudnya bersentuhan. Tulang-tulang kepalanya bersentuhan. Jika tulang-tulang kepala terpisah, maka di sini kita bisa menuliskan dengan angka 0. Ketika tulang-tulang di kepalanya tumpang tindih tapi bisa dipisahkan, maka kita bisa ditulis di sini dengan nomor 2. Jika strukturnya itu tumpang tindih dan tidak bisa lagi dipisahkan, maka kita bisa tulis di sini yaitu dengan angka 3. Jadi tergantung di soal itu diketahuinya seperti apa. Nah, air ketubannya kan tadi di soal itu jernih. Kalau jernih itu tuliskan huruf J. Nah, sejajar dengan pembukaan servis ini, maka di sini kita tuliskan huruf J. Setelah selesai, kemudian molasenya di sini nanti kan positif plus 1, positif 1, berarti kita tulis huruf 1 di sini. 1. Nah, setelah itu kita bisa mengisi yaitu DJJ atau denyut jantung janin. DJJ bayinya yaitu 140 kali per menit. Kita beri titik di angka 140 ini, maka karena DJJ-nya 140, kita beri tanda titik di sini. Nah, sudah selesai. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke bagian kontraksi. Di sini kontraksi. Tadi di data kontraksinya atau HIS-nya itu 3 kali dalam 10 menit selama 30 detik. Kita tulis di bagian kontraksi ini. Isinya kan 3 kali. Berarti nanti kita bisa tulisnya 3 kotak di sini. 3 kali. Karena 3 kali kita bisa tuliskan 3 kotak. Untuk lamanya tadi itu kan 30 detik. Berarti kita lihat nih di sini. Karena 30 detik itu di antara 20 sampai 40. Berarti kita beri tanda seperti ini, garis-garis seperti ini. Maka kita bisa langsung saja lurus dengan pembukaan serviks. Karena 3 kali berarti kita beri tanda 3 kotak menggunakan garis-garis karena tadi lamanya yaitu 30 detik. Nah, sudah selesai.
Selanjutnya kita lihat lagi nih di data tadi ada apa aja datanya. Di jam 11 itu ada tekanan darah ibu, maka kita bisa lanjut di sini tekanan darah. Kan ada tekanan darah ibu yaitu 130/80 mmHg. Nah, kita tulis jika tekanan darah menggunakan tanda panah seperti ini, masih sejajar dengan pembukaan serviks. Tekanan darahnya kan 130, berarti kita beri tanda panah di 130 ini, kita beri tanda panah ke atas. Nah, sudah, kemudian pernya itu 80, maka kita beri tanda panah ke bawah tepat di angka 80. Nah, setelah selesai maka kita tarik garis, kita hubungkan. Ya kan? Kemudian kita lihat lagi ada data juga di soal yaitu nadinya yaitu 85. Maka kita bisa beri tanda titik untuk nadi. Di sini ada keterangannya nadi beri tanda titik. Maka di sini kita cari 85. Kira-kira berarti di tengah-tengah sini. Kita beri tanda titik. Nah, selesai. Kemudian ada suhunya yaitu 37 derajat Celcius. Kita bisa tuliskan di sini 37. Nah, sudah selesai. Selanjutnya jika jam 11 ini sudah kita isi semua, maka kita ke jam berikutnya, yaitu pada pukul 11.30. Kita tulis lagi 11.30, isinya itu 3 kali, lamanya 35. Nah, kita tulis di sini satu kotak kecil ini yaitu menunjukkan 30 menit. Ini kan tadi jam 11 kan? Maka terus kita lanjutkan di sini yaitu jam 11.30. Kita tuliskan karena lamanya 35, berarti ini masih menggunakan garis-garis ya, karena 35 itu masih di antara 20 sampai 40. Kita masih menggunakan garis-garis. Karena 3 kali berarti masih sama, yaitu 3 kotak. Nah, kita sudah beri tanda di sini. Selanjutnya di 11.30 itu ada data yaitu tekanan darah ibu. Maka kita isi di sini. Tekanan darah ibu yaitu 120/80. Maka 120 kita beri tanda di sini tepat di 120 yaitu panah ke atas. Nah, setelah itu per 80 di sini kita beri tanda panah ke bawah. Nah, setelah itu kita hubungkan. Selesai. Kita lanjut lagi. Kemudian jam 12.00, isinya 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Lihat di sini, lamanya yaitu 40 detik. Berarti masih sama ya, di garis-garis isinya 3 kali. Berarti masih sama garis-garis 3 kali. Kita beri tanda garis-garis di sini sebanyak 3 kotak. Selesai. Kemudian jam 12.30. Isinya itu 3 kali, lamanya 40 detik. Kita tulis lagi di sini 12.30. Karena isinya juga sama 3 kali, maka kita tulis di sini dengan garis-garis.
di jam 13.00 itu hissnya 3 kali, lamanya 45 detik. Nah, jika lebih dari 40 detik maka seperti ini tandanya, yaitu simbolnya kita blok seperti ini. Karena hissnya 3 kali berarti kita blok sebanyak 3 kali di sini. Kita blok sebanyak 3 kotak karena hissnya 3 kali. Nah, kemudian di jam 13.30 hissnya 3 kali, lamanya 50 detik. Nah, karena 50 detik itu masih melebihi 40, maka tandanya juga sama, masih blok seperti ini. Kita beri tanda hissnya 3 kali, berarti kita blok sebanyak 3 kali di sini. Nah, setelah selesai, kemudian ada apa lagi? Di soal keterangannya ada, yaitu ibu mengeluh ingin BAB dan tidak kuat menahan dorongan anak pada saat hiss terlihat kepala janin dari kemaluan ibu. Kemudian jam 14.00 lahirlah bayi perempuan itu dengan beratnya 3.000 gram dan panjangnya 48 cm. Nah, berarti di sini proses persalinan sudah selesai. Nah, kurang lebih begitu. Jadi dari soal kita bisa langsung pindahkan untuk di lembar pantograf untuk mengisi lembar pantografnya. Kita bisa pindahkan dari soal ke lembar pantograf menggunakan simbol-simbol. Terima kasih karena sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa.